Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد. Jamaah salat Jum'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah amma ba'd. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji serta syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lisan ini senantiasa basah dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah senantiasa memberikan kepada kita nikmat yang begitu banyak. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan. Sampai detik ini kita bisa melakukan amalan-amalan, kita bisa melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melangkahkan kaki kita menuju rumah Allah. Itu merupakan nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat tabi'in, atba'u tabi'in, dan kepada umatnya yang masih mengikuti jejak langkahnya. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat para salafus soleh dulu, mereka setelah Ramadan, apa yang mereka lakukan? Setelah Ramadan, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala selama 6 bulan. Selama 6 bulan itu mereka berdoa kepada Allah. Berdoa supaya amalan ibadah yang dilakukan oleh mereka selama bulan Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal amalan mereka itu luar biasa. Disifatinya dengan ruka'an sujadan, para sahabat itu. Disifatinya dengan ahli ruku dan ahli sujud. Bukan hanya sekedar ruku, bukan hanya sekedar sujud saja. Tetapi mereka itu adalah ahli ruku dan ahli sujud. Tetapi mereka masih berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya amalannya diterima oleh Allah. Dan bagaimana posisi kita sekarang? Apakah setelah Ramadan iman kita makin bertambah? Setelah Ramadan iman kita makin turun? Makanya termasuk istiqomah dalam iman itu adalah iman kita semakin naik. Setidaknya iman kita sama, kualitas iman kita sama. Oleh karena itu jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di bulan Syawal ini, bulan peningkatan, amalan ibadah kita terus meningkat, keimanan kita terus meningkat sehingga Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita semua insyaallah. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu ketika kita selalu dekat dengan Allah, selalu melakukan amalan ibadah, selalu membaca Al-Quran, bahkan ada waktu khusus untuk membaca Al-Quran, bukan waktu sisa, maka apa yang akan terjadi dengan hidup kita? Lihat saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang lelaki mulia. Rasulullah SAW menjadi pemimpin para rasul, menjadi ulul azmi minar rusul. Beliau menjadi orang mulia karena diturunkan Al-Quran kepadanya. Bulan Ramadan yang disebutkan inna anzalnahu fi lailatul qadar, kami telah menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Di bulan Ramadan, ketika Al-Quran turun di bulan Ramadan, maka bulan Ramadan menjadi bulan yang mulia. Ketika Al-Quran itu turun melewati malaikat Jibril, maka malaikat Jibril itu menjadi pemimpinnya para malaikat. Oleh karena itu, ketika hidup kita mau menjadi hidup yang penuh keberkahan,
kehidupan kita diisi dengan kebaikan-kebaikan, maka yang harus kita lakukan adalah senantiasa kita untuk dekat dengan Al-Quran. Kita selalu membaca Al-Quran, bahkan bukan hanya membacanya saja. Para sahabat itu dahulu belajar Al-Quran itu tidak banyak-banyak, 10 ayat, 10 ayat. Tetapi yang mereka lakukan adalah mereka mempelajari Al-Quran itu, mereka mentadaburi Al-Quran itu, mereka menghafalkan Al-Quran, bahkan mereka mengamalkan Al-Quran. 10 ayat itu sebelum dilakukan 4 hal tadi, belum lanjut ke ayat berikutnya. Itulah yang dilakukan oleh para salafus soleh. Itulah yang dilakukan oleh para sahabat dahulu. Sebelum mereka mentadaburinya, mereka membaca, menghafalkan, sampai mereka mengamalkannya, baru mereka mempelajari ayat yang berikutnya. Masya Allah, luar biasa perjuangan para sahabat. Mereka bukan hanya sekedar menghafal saja, karena justru ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW untuk umat di akhir zaman ini. Banyak orang yang menghafal Al-Quran, tetapi Al-Qurannya hanya sampai di tenggorokannya saja, tidak sampai ke hatinya, tidak sampai membuahkan amalan, bahkan tidak diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana dulu orang-orang yang hafal Al-Quran, bahkan mereka itu menusuk para sahabat, menusuk orang-orang yang beriman. Oleh karena itu, yang paling utama adalah para sahabat itu dikokohkan apanya? Dikokohkan keimanannya oleh Rasulullah SAW. Mereka dididik oleh Rasulullah SAW dengan keimanan yang kuat, bahkan 13 tahun di Mekah itu mereka dikokohkan keimanannya. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makanya Al-Qur'an ini harus dibarengi dengan keimanan yang kuat, harus dibarengi dengan keimanan yang kokoh. Bagaimana ketika dia banyak mempelajari Al-Qur'an, banyak menghafal Al-Qur'an, tetapi keimanannya tidak ada, maka yang terjadi adalah hal-hal yang tidak baik. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu siapapun yang bersama Al-Qur'an, pada hakikatnya dia akan menjadi mulia. Dia akan menjadi pribadi yang unggul. Dia akan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan hanya untuk dirinya pribadi, di akhirat kelak dia akan memberikan mahkota untuk orang tuanya. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu yang harus kita lakukan adalah kita senantiasa untuk kembali kepada Al-Quran. Bahkan bukan hanya membacanya saja, tetapi kita harus mentadaburinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin akfaluha. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran, ataukah hati mereka terkunci? Ketika dibacakan Al-Quran, maka hati kita harus mendengarkan Al-Quran itu, harus istima'. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu. Kita senantiasa menyimak, bukan hanya sekedar mendengar saja, tetapi lebih dalam dari itu, menyimaknya, bahkan mentadaburinya. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, memahami Al-Qur'an, merenungkan Al-Qur'an akan membuat seseorang akan membuahkan iman. Adapun jika hanya sekedar membacanya saja tanpa memahami Al-Qur'an, itu bisa saja dilakukan oleh orang-orang yang fajir. Itu bisa saja dilakukan oleh orang-orang munafik. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, bagaimana kita bisa mentadaburi Al-Qur'an? Katakan oleh Ibnu Qayyim pula, apabila engkau ingin memetik manfaat yang luar biasa dari Al-Qur'an, maka fokuskanlah hatimu saat membaca dan mendengarkannya. Pasang baik-baik telingamu dan posisikanlah dirimu seperti posisi orang yang diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi mukhatab yang diajak langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita merasa bahwa Al-Qur'an ini berbicara dengan kita. Kita langsung diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa memposisikan diri, kita bisa mendalami Al-Quran itu sendiri. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Al-Quran itu akan semakin sempurna pengaruhnya pada diri kita. Yang pertama adalah faktor pemberi pengaruh yang efektif, yaitu Al-Quran itu sendiri. Yang kedua, tempat yang kondusif supaya Al-Quran memberikan pengaruh yang luar biasa. Yang kedua adalah cari tempat yang kondusif. Dan yang ketiga adalah terpenuhi syarat untuk mewujudkan pengaruh itu. Dan yang keempat adalah ketiadaan faktor yang menghalanginya.
Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid." Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati atau yang menggunakan pendengarannya sedang dia menyaksikan. Karena Al-Quran itu pengaruhnya akan sampai kepada diri kita ketika kita benar-benar, hati kita benar-benar memperhatikan, bukan hanya sekedar mendengar saja. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di surat ini, dari awal surah Qaf ini sampai ke ayat 30 ini, ke ayat ke-37 ini, itu disebut dengan faktor pemberi pengaruh. Itu Al-Quran itu sendiri. Sehingga selanjutnya, ayat selanjutnya adalah harus ada tempat yang kondusif. Di mana tempat yang kondusif itu? Tempat yang kondusif itu adalah hati yang hidup. Ini sebagai representasi dari hati yang hidup, sehingga Al-Quran itu bisa berpengaruh pada jiwa kita. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, kita harus mengarahkan pendengaran kita. Kita harus mengarahkan indera pendengaran kita pada apa yang kita baca. Makanya ini adalah syarat terwujudnya pengaruh. Dan yang keempat adalah terhindar dari halangan-halangan, yaitu terhindar dari kelalaian. Oleh karena itu, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika empat faktor ini ada dalam diri kita, maka yang terjadi adalah Al-Qur'an akan berpengaruh pada diri kita. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila faktor pengaruh yang ada yaitu Al-Qur'an, kemudian tempat yang kondusif yaitu hati yang hidup, kemudian syaratnya terpenuhi yaitu mendengarkan dengan seksama, dan yang keempat yaitu tidak ada penghalang, yaitu kelalaian, dan tidak ada hal-hal yang menghalangi diri kita sehingga kita bisa berpengaruh Al-Quran itu pada diri kita. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ringkasnya, ketika kita ingin mentadaburi Al-Quran, maka ada 4 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, ada ayat yang dibaca. Senantiasa kita membaca Al-Quran. Hari-hari kita senantiasa dipakai untuk membaca Al-Quran. Yang kedua, hati kita hidup, memperhatikan Al-Quran. Dan yang ketiga, mendengarkan dengan seksama, istima, menyimak dengan sebaik-baiknya. Dan yang keempat, tidak lalai, hati kita tidak lalai. Oleh karena itu, ketika 4 faktor ini ada dalam diri kita, insya Allah, Allah akan memberikan pengaruh, efek yang luar biasa untuk diri kita, sehingga kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi, insya Allah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dzam fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidki wal wafa, amma ba'an. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di khutbah kedua ini, marilah kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak amalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Syawal ini, karena bulan Syawal ini adalah bulan peningkatan. Oleh karena itu, kenapa kita masih tersisihkan? Kenapa umat muslim masih dizalimi, bahkan umat muslim dihinakan? Solusinya adalah kita harus kembali kepada Al-Quran. Kita harus kembali kepada pedoman yang utama dan pertama, yaitu Al-Quranul Karim. Ketika Rasulullah SAW diturunkan wahyu kepadanya, Al-Alaq ayat 1-5, apa yang terjadi dengan Rasulullah SAW? Yang terjadi adalah kebaikan-kebaikan, keberkahan-keberkahan yang selalu menyertai Rasulullah SAW. Tidak ada solusi lagi bagi umat Islam ketika kita, orang-orang muslim, orang-orang yang beriman, menginginkan kehidupan yang baik, maka tidak ada solusi lagi bagi kita. Bagi kita adalah kembali kepada Al-Quran. Karena Allah Subhanahu wa taala akan menaikkan derajat orang-orang yang beriman. Innallah yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yadh'u biha akharin.
Sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat suatu kaum itu dengan Al-Quran. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan merendahkan suatu kaum karena mereka meninggalkan Al-Quran. Oleh karena itu, bagaimana dulu para sahabat yang luar biasa, yang awalnya mereka terbiasa untuk menggembala kambing dan onta saja. Mereka tinggal di padang pasir. Sesuatu yang menurut kita mustahil, tetapi ketika mereka dididik oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sekelas Persia dan Romawi bisa dikalahkan oleh mereka. Kenapa? Karena mereka kembali kepada Al-Quran. Rasulullah SAW tidak mengkader para sahabatnya untuk mempelajari teori-teori Persia dan Romawi, bahkan teori Barat. Tetapi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah memperkuat keimanan mereka kembali kepada Al-Quran, sehingga apa yang terjadi? Justru Persia dan Romawi itu bisa dikalahkan oleh para sahabat dan Rasulullah SAW. Tidak ada jalan bagi kita kecuali kita mengikuti jejak langkah yang dilakukan oleh para sahabat, jejak langkah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Makanya Imam Malik mengatakan, lan tasluha hadhil ummah illa bima saluha bihi awaluha. Umat ini tidak akan pernah baik kecuali diperbaiki dengan cara bagaimana orang-orang terdahulu sahabat itu diperbaiki. Oleh karena itu, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mau baik, ketika kemenangan itu mau dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dilakukan oleh kita, haruslah kita kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah, haruslah kita kembali kepada cara yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan oleh para sahabat. Insyaallah Allah akan berikan kebaikan untuk umat ini. Allah akan berikan kemenangan umat ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wati ya qadiyal hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalat, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Sawa'tadilu. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.